Ya, rabek atau agrem asem? Garam asam. Gerem asem. Waduh, ternyata gerem asem lebih memikat. Kenapa tuh alasannya gerem asem? Pedas-pedas nikmat. Ah. Kopi apa teh? Kopi. Kopi. Kenapa alasannya kopi? Bupati apa gubernur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKS TV Banten yang berbahagia dimanapun berada. Hari ini adalah tayangan perdana di Gossips. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Orang nomor 1 di Banten versi Partai Keadilan Sejahtera. Ini dia Pak Gembong R. Sumedi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Hari ini cerah sekali sepertinya nih. Alhamdulillah. Padahal padat aktivitas hari ini ya. Alhamdulillah. Lumayan dari pagi tadi. Lumayan dari pagi ya. Luar biasa dia. Baik. Sebelumnya ada quick question. Quick respon ya. Quick respon. Ada 4 pertanyaan yang kita sajikan untuk Pak Gembong di sesi pertama, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Kita minta Pak Gembong untuk menjawab 4 pertanyaan ini dengan cepat. Waduh, bisa nggak ya? Oke, merespon 4 pertanyaan ini dengan cepat. Siap, Oke, pertama, santai aja ya, santai aja. Rabek atau agrem asem? Garam asam. Gerem asem. Waduh, ternyata gerem asem lebih memikat. Kenapa tuh alasannya gerem asem? Pedas-pedas nikmat. Ah. Ternyata yang pedes-pedes bikin nikmat gitu ya. Kedua, kopi apa teh? Kopi. Kopi. Kenapa alasannya kopi? Kopi itu sebetulnya bagus untuk kesehatan. Oh. Hah? Asal jangan pakai gula. Jangan pakai gula. Jadi nggak usah pakai gula ya. Iya, Hidup ini betul. udah manis. Iya. Oke, pertanyaan ketiga. Bupati apa gubernur? Gubernur kalau untuk provinsi. Gubernur, luar biasa. Gubernur, oke. Pertanyaan terakhir. 1 apa 2? 1. 1, luar biasa. PD-nya luar biasa. 1, kenapa 1? Iya, kalau ingin jadi pemimpin sekalian nomor 1. Oke. Luar biasa. Ternyata Pak Gembong ini punya visi yang luar biasa untuk kita semuanya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ada sesuatu yang unik dari nama Pak Gembong ini. Pak, ini banyak orang bertanya-tanya, kenapa namanya Gembong ini kira-kira? Gembong apa Gembong, Pak? Cara mengucapkannya nih. Iya, jadi ini ada sejarahnya ya. Memang ayah saya ini kan orang Jogja, orang Jawa Tengah Jogja ya. Dan memang ayah saya ini unik memberi nama anak-anaknya. Oh, ayahnya ini. Yang pertama kakak saya almarhum namanya Unggul. 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 Dia ingin anaknya unggul ya? Kayaknya begitu. Kemudian yang kedua namanya Punjul. Punjul. Oh, apa itu punjul? Punjul kalau dalam bahasa Jawa ya kira-kira orang yang muncul gitu lah, orang di atas. Populer ya? Ya, kira-kira begitu. Ya, ingin selalu muncul lah. Iya, 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 punjul ya. Kemudian saya Gembong. Gembong. Nah, ini juga tadi Pak Mustafa tanya Gembong apa Gembong. Gembong apa gembong kira-kira tuh? Nah, ini kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, kenapa saya referensinya kamus? Karena saya memang sudah ditinggal orang tua sejak kecil ya. Oh. Sehingga iya, memang iya. saya mau bertanya pada sumber aslinya, kenapa menamakan saya itu gitu ya? Nggak bisa. Jadi nanyanya sama kamus ya? Saya lihat di kamus ternyata itu bacanya bukan Gembong, Oh. tapi Gembong. Bacanya gembong. Gembong ya, benar ya? kalau dilihat di kamus. Kamus. Tetapi saya dalam keseharian ini orang manggilnya gembong-gembong aja. Gembong. Akhirnya di telinga saja udah biasa aja gitu. Jadi ketika orang manggil gembong, manggil gembong, udahlah mana aja lah, yang penting itu. Nah, kalau dilihat artinya, ya saya baca di kamus itu. Jadi kalau
gembong itu dikonotasikan dengan seekor macan yang besar. Oh, Ya, ternyata itu pertama itu. Yang kedua, ya sebagai pemimpin lah, kira-kira begitu. Ya, Itu juga ada artinya di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi mungkin saya berpikir ayah saya menamakan anak-anaknya Unggul, Punjul, Gembong, ya menginginkan anak-anaknya itu jadi pemimpin. Kayaknya begitu. Nama ini doa, Amin, gitu ya. amin. Nama doa ternyata dinamakan Gembong karena berharap agar anaknya kelak menjadi pemimpin. Wallahu Dan a'lam. sekarang sudah terbukti menjadi pemimpin Partai Keadilan Sejahtera dan juga menjadi representasi dari masyarakat. Berapa tahun menjadi anggota dewan ini? Sekarang periode yang ketiga. Periode ketiga luar biasa. Periode ketiga ya. Periode tiga menjadi wakil rakyat, mudah-mudahan sukses terus. 2 di kabupaten, sekarang di provinsi 1 periode. 2 periode di kabupaten dan sekarang menjadi ketua komisi ya di Komisi Provinsi 3, Banten ya. ini. Komisi 3. Baik. Nah, namanya itu kan unik ya. Nama ini jarang lah orang punya nama Gembong ya. Iya. Bahkan mungkin dari kecil sudah kan ada dulu dengar-dengar Gembong PKI dan macam-macam kira-kira gitu ya. Pede nggak sih dengan nama itu kira-kira gitu ya? Saya punya cerita sedikit. Jadi apa namanya? Ketika kecil itu kan saya juga tanya-tanya. Ini G-nya apa namanya? G-nya kan Gembong gitu ya. Udah tahu lah seperti itu. Cuma ketika mau dibuat ijazah segala macam, saya tidak ingin Gembongnya itu dipanjangkan. Saya minta disingkat aja gitu. Karena panggilan kecil saya Medi ya. Medi ya. Medi, panggilan kecil saya dari SD itu panggilannya Medi. Nah, cuma nama lengkapnya itu tadi kan, Gembong Rudiansyah. Tapi kalau sekarang kayaknya kurang marem kalau namanya dipanggil Pak Medi. Iya. Nah, saya baru merasa pede untuk menambahkan nama depan saya nama itu unik ini begitu kuliah. Kuliah dan sudah ya mau selesai gitu ya. Karena kan itu ijazah itu kan memang harus sesuai dari SD sampai kuliah selesai. Betul. Nah, akhirnya walaupun saya sudah pede ya untuk mencantumkan nama Gembong itu, tapi ya ijazahnya tetap disingkat G. Iya. Gitu kan. Nah, ya tapi itulah sejarah itu. Dan saya waktu kecil tuh nggak berani dipanjangkan itu Gembong, jadi cukup disingkat nama saya tuh G. Rudiansyah Sumedi. Jadi kalau teman-teman ketemu teman-teman SD, SMP, SMA itu kalau disebutkan nama Gembong atau Gembong, mereka rada asing gitu. Bingung ya? Bingung siapa? Bingung, betul. Pas ngelihat fotonya, Medi. Medi atau Rudi. Medi atau Rudi. Ya, luar biasa ini. Ternyata PKS Banten tuh punya ada Gembong PKS kira-kira begitu. Baik, sekarang tinggal di Serang. Putra-putri saya tinggal di Serang, kota Serang. Kalau anak saya ada 4. Yang pertama itu perempuan, ya, Husna Mardia sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Udah punya berarti cucu saya ternyata. Sudah kakek. Udah kakek. Tapi belum kakek-kakek. Tetap. Karena cucunya baru 1. Cucunya baru 1. Kalau 2 baru ya kakek-kakek. Yang masuk tuh barang. Yang kedua itu perempuan juga, ya. Rahma ya, baru lulus dari Brawijaya. Alhamdulillah. Dan yang ketiga ini di IPB, laki-laki satu-satunya, Usman. Ya. Yang keempat itu perempuan lagi itu di Nurul Fikri. Nurul Fikri Serang sini? Iya. Dan istri saya tercinta, Dahlia Kemalasari. Pasti itu istri tercinta. Mudah-mudahan selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Siap. Untuk selanjutnya nih, ini kan sudah lama tinggal di Banten. Istri dan menetap sekarang anak-anak juga semuanya di Banten. Nah, Banten ini kan usianya sudah 21 tahun. Betul. Kira-kira dari awal Banten ini kan Pak Gembong ini sudah tinggal di Banten ya? Ya. Perkembangan Banten menurut Pak Gembong ini bagaimana selama 21 tahun ini? Ya, memang kalau saya lihat perkembangan Provinsi Banten ya memang sudah
20 tahun ya, sejak tahun 2000 sampai 2000. sekarang. Ya alhamdulillah memang perkembangan sudah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat. Tetapi memang ya masih banyak lah yang harus dibenahi. Masih banyak PR-nya. Masih banyak PR. Ya kita mengapresiasi di periode Pak WH dan Andika itu ya. Sekarang infrastruktur itu sampai wilayah selatan, Banten Selatan itu sudah lumayan lah. Sudah bagus. Jadi ya. kita kalau mau wilayah ke selatan tuh sekarang rada nyaman. Oke. Itu dari pembangunan infrastruktur. Kemudian kita lihat juga Banten Lama ya sudah mulai rapi gitu ya. Tapi ya memang masih banyak juga PR-PR kita ke depan yang harus kita tuntaskan gitu. Kira-kira kalau masih banyak PR, kalau diberi bobot ya, PR ini kan tentu setiap PR itu ada bobotnya beda-beda ya. Kalau ada 1 sampai 10, kira-kira PR kita berapa ini untuk Provinsi Banten? PR kita masih 40 lah. 40, berarti harus ada finishing touch yang bagus kira-kira begitu ya. Betul. Oke, ini kayaknya ada di sosok yang kita sedang ajak bicara ini kayaknya.